Assalamualaikum, saya akan menjelaskan tentang ilmu ayat, analisis ikan salmon terhadap teknologi robotika. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sadian. Nama saya Randy Abdillah. Di sini Nama saya Muhammad Akmal Fauzan Putra. nama saya Ahmad Jumur Sandi. Perkenalkan, nama saya Adin Trimolana. Saya akan menjelaskan latar belakang mengenai biomekanika ikan salmon terhadap teknologi robotika. Mekanisme gerakan ikan salmon menjadi inspirasi yang penting dalam pengembangan teknologi karena kemampuan uniknya untuk berenang melawan arus, menempuh perjalanan jauh, serta menghadapi tantangan lingkungan. Salmon menunjukkan efisiensi energi yang tinggi melalui pola gerak tubuh, fleksibilitas. Gerakan salmon memungkinkan mereka bermanuver di ruang sempit yang menjadi model dalam pengembangan robot bioinspirasi untuk eksplorasi bawah air. Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai analisis biomekanika. Untuk bentuk tubuh ikan salmon memiliki tubuh yang ramping, berbentuk torpedo atau disebut fusiform yang meminimalkan hambatan saat berenang di air. Tubuhnya terdiri dari kepala, badan, dan ekor. Untuk rangka tubuh ikan salmon, tulang salmon terdiri dari tulang sejati termasuk tulang belakang yang fleksibel untuk mendukung gerakan tubuh. Untuk sirip ikan salmon, sirip ekor berfungsi untuk memberikan tenaga utama untuk berenang. Sirip punggung menjaga stabilitas tubuh. Sirip dada dan perut membantu manuver dan keseimbangan. Sirip adiposa adalah sirip kecil tanpa tulang yang fungsinya belum sepenuhnya diketahui. Untuk otot ikan salmon terdiri dari otot merah, otot untuk berenang jarak jauh, dan otot putih, otot untuk gerakan cepat. Pola zigzag pada otot memungkinkan gerakan tubuh yang bergelombang. Sisik dan lendir pada ikan salmon, sisik untuk melindungi tubuh, sedangkan lendir untuk mengurangi gesekan di air dan melindungi dari friksi. Dan yang terakhir, pernafasan dan sirkulasi ikan salmon. Salmon bernafas melalui insang yang efisien, menyerap oksigen dari air. Sistem peredaran darahnya tertutup dengan jantung dua ruang. Ini saya akan menjelaskan tentang mekanisme gerakan. 1. Salmon bergerak dengan mengayunkan tubuh dan ekornya dari sisi ke sisi, menciptakan dorongan ke depan. 2. Kontraksi otot di sisi tubuh bergantian, membuat tubuh melengkung secara bergelombang. 3. Sirip ekor menghasilkan dorongan, sementara sirip lain menjaga keseimbangan, mengatur arah, dan membantu pengereman. 4. Salmon memanfaatkan prinsip hidrodinamika untuk mengurangi hambatan air, sehingga dapat berenang lebih efisien. Ketika menghadapi rintangan seperti air terjun, salmon menggunakan kekuatan otot dan momentum tubuhnya untuk melompat. 7. Dengan struktur tubuh yang aerodinamis, otot yang kuat, dan penggunaan sirip yang cepat, salmon dapat berenang dengan cepat. Model fisika dan matematika. Analisis kuantitatif pada ikan salmon menggunakan persamaan matematis untuk memahami mekanisme gerak, efisiensi energi, dan fisiologi mereka selama berenang dan migrasi. 1. Hidrodinamika gerakan salmon. Ikan salmon menghasilkan daya dorong melalui gerakan tubuh bergelombang. Prinsip fisika yang relevan termasuk persamaan daya dorong. Rumus dari daya dorong tersebut adalah T sama dengan P dikali A dikali V kuadrat. Keterangan: T daya dorong, P densitas air, A luas sirip ekor, V kecepatan relatif gerakan sirip terhadap air. Kedua, efisiensi energi dalam berenang. Energi yang digunakan ikan salmon selama berenang dihitung melalui beberapa pendekatan. Daya yang dibutuhkan, energi yang diperlukan untuk bergerak dirumuskan sebagai P sama dengan T dikali V. Efisiensi propulsi, efisiensi berenang dihitung dengan N sama dengan P output per P input. Analisis kuantitatif. 1. Kecepatan berenang. Salmon dapat berenang dengan kecepatan 2-3 meter per detik, bergantung pada kondisi arus air. 2. Energi migrasi. Salmon bermassa sekitar 4-5 kg memerlukan energi sebesar 10.000 sampai 15.000 kcal untuk migrasi yang sebagian besar bersumber dari lemak tubuh. 3. Efisiensi energi. Gerakan salmon memiliki efisiensi hingga 80-90%.
jauh lebih tinggi dibandingkan efisiensi mesin buatan manusia seperti baling-baling. Pendekatan kuantitatif ini membantu memahami bagaimana salmon beradaptasi secara biologis dan fisik untuk migrasi, sekaligus memberikan wawasan penting bagi pengembangan teknologi dan ilmu biologi. Ini saya akan menerangkan roadmap transfer teknologi pada ikan salmon. Proses adaptasi mekanisme gerakan ikan salmon ke dalam teknologi robotika menggunakan pendekatan biomimikri, yaitu penerapan prinsip-prinsip biologis ke dalam desain dan fungsi robot. Berikut adalah cara-cara penerapan tersebut. 1. Inspirasi dari struktur dan gerakan salmon. Bentuk tubuh aerodinamis. Desain robot bawah air sering meniru bentuk tubuh fusiform salmon untuk mengurangi hambatan air sehingga meningkatkan efisiensi energi selama pergerakan. Contoh, robot seperti salmon bot mengadopsi desain ini untuk meniru pergerakan alami ikan. Gerakan gelombang tubuh. Gerakan tubuh bergelombang rata-rata pada salmon yang dihasilkan oleh otot myomer diadaptasi ke dalam robot menggunakan aktuator fleksibel atau bahan cerdas seperti shape memory alloy untuk menciptakan gerakan efisiensi di air. 2. Mekanisme sirip dan ekor. Propulsi dari sirip ekor. Cara sirip ekor salmon menghasilkan daya dorong diterapkan pada robot. Sirip fleksibel memungkinkan robot berenang lebih efisien dibanding berbaling-baling tradisional. Teknologi ini digunakan pada robot bawah air untuk mengeksplorasi laut atau penelitian lautan. Pemanfaat sirip lain. Sirip samping yang digunakan salmon untuk keseimbangan dan manuver juga diterapkan pada robot untuk meningkatkan stabilitas dan kemampuan bermanuver di lingkungan bawah air. 3. Sistem kontrol dan sensor pergerakan salmon. Mekanisme pengaturan gerakan salmon diadaptasi ke algoritma kontrol robot. Hal ini memungkinkan robot untuk meniru pola renang alami seperti bergerak lurus atau bergerak dengan presisi tinggi. Robot memanfaatkan teknologi jaringan saraf tiruan untuk meniru pola gerakan naluri ikan. Sensor hidrodinamik. Robot menggunakan sensor yang meniru fungsi garis lateral salmon untuk mendeteksi perubahan tekanan air dan arus. Ini membantu robot bermanuver dengan lebih efektif di bawah air. Efisiensi energi. Optimal penggunaan energi, seperti salmon yang memaksimalkan efisiensi energi melalui gerakan bergelombang. Melalui gerakan bergelombang, robot bawah air dirancang untuk meminimalkan konsumsi energi dengan mengoptimalkan bentuk tubuh dan pola gerakannya. Material elastis. Penggunaan bahan ringan dan fleksibel pada robot memungkinkan pergerakan yang efisien, menyerupai elastisitas otot ikan. 5. Penerapan teknologi eksplorasi laut dalam. Robot berbasis gerakan ikan digunakan untuk menjelajahi ekosistem laut dalam yang sulit dijangkau manusia. Contoh, robot yang mampu menavigasi area sempit atau zona tekanan tinggi. Pemantauan lingkungan. Teknologi ini dimanfaatkan untuk memantau kualitas air, populasi ikan, atau mengidentifikasi tingkat polusi. Transportasi dan energi. Prinsip biomimetik salmon juga diterapkan pada kendaraan bawah air, hemat energi untuk transportasi atau teknologi energi laut. Dengan meniru gerakan salmon yang efisien dan aerodinamis, robotika modern dapat mengatasi tantangan di lingkungan air dengan lebih efektif sambil menciptakan teknologi yang hemat energi dan ramah lingkungan. Saya akan menjelaskan tentang desain pada robot ikan salmon. Yang pertama, kecepatan berenang. Desain robot bawah air sering meniru bentuk tubuh fusiform salmon untuk mengurangi hambatan air, sehingga meningkatkan efisiensi energi selama penggerakan. Yang kedua, sistem gerak.
Robot menggunakan aktor fleksibel atau motor servo untuk menghasilkan gerakan tubuh yang menyerupai pola renang. Sirip ekor dinamis dirancang untuk fleksibel untuk menciptakan daya dorong maksimal memungkinkan robot bergerak cepat dan bermanuver. Yang ketiga, teknologi sensor. Sensor tekanan air meniru fungsi garis lateral salmon. Sensor ini memungkinkan robot mendeteksi perubahan tekanan air dan arus untuk navigasi. Sistem penginderaan dilengkapi kamera atau sonar untuk pemetaan lingkungan dan menghindari rintangan. Yang keempat, sistem kontrol. Robot ini menggunakan algoritma berbasis kecerdasan buatan atau AI atau jaringan saraf tiruan untuk merespons lingkungan secara adaptif seperti yang dilakukan ikan salmon. Pengaplikasiannya, penelitian dan pelestarian lingkungan, pemantauan ekosistem air. Robot dapat mengukur kualitas air seperti suhu, kadar oksigen, tingkat pH, dan deteksi polutan. Kedua, pemantauan populasi ikan. Robot digunakan untuk melacak migrasi salmon, kesehatan populasi, dan perubahan habitat. Aquaculture dan perikanan. Monitoring kolam budidaya membantu memantau kondisi lingkungan dan kesehatan ikan di area pembudidayaan. Studi berkelanjutan memastikan populasi ikan salmon terjaga dengan memantau tingkat reproduksi dan migrasi. Eksplorasi laut dalam, pemetaan wilayah bawah air. Robot salmon dapat menjangkau area sulit seperti palung laut atau gua bawah air. Operasi penyelamatan dapat digunakan untuk mencari korban kecelakaan atau mengakses lokasi sulit di bawah air. Energi dan kendaraan bawah air, pengumpulan energi arus. Desain berbasis salmon dapat dimanfaatkan untuk perangkat menangkap energi dari arus air. Properti kendaraan menjadi dasar untuk pengembangan kendaraan bawah air yang hemat energi dan efisien. Saya akan membacakan kesimpulan. Ikan salmon bergerak dengan memanfaatkan kombinasi gerakan tubuh bergelombang dan pengendalian arah melalui sirip, pectoral, dorsal, serta kuadal. Pola ini memungkinkan efisiensi tinggi dalam berenang. Tubuh salmon yang aerodinamis dan elastis membantu mengurangi hambatan air dan memungkinkan penyesuaian terhadap berbagai kecepatan dan kondisi lingkungan. Salmon memiliki sistem sensorik canggih seperti pendeteksi medan magnet dan perubahan lingkungan. Untuk bernavigasi dengan akurat, mekanisme pergerakan salmon dapat diadaptasi dalam pengembangan robot bawah air. Hal ini relevan untuk aplikasi seperti eksploitasi laut, operasi pencarian dan penyelamatan, atau pengawasan lingkungan. Rekomendasi: desain robot berbasis biomekanik, material fleksibel, gunakan bahan yang memungkinkan gerakan tubuh menyerupai gelombang salmon. Sistem sirip aktif, kembangkan sirip yang berfungsi untuk pengendalian arah dan stabilitas. Desain aerodinamis, pastikan bentuk robot menyerupai tubuh salmon untuk meminimalkan hambatan air. 2. Penggunaan sensor canggih, terapan sensor untuk mendeteksi medan magnet dan aliran air meniru kemampuan sensor salmon. Teknologi AI untuk analisis data lingkungan secara real time. 3. Gunakan teknologi pergerakan yang meniru saat salmon agar robot lebih hemat energi dan dapat beroperasi lebih lama di bawah air. 4. Aplikasi nyata. Robot berbasis salmon dapat digunakan untuk eksploitasi sumber daya laut. Dapat dimanfaatkan dalam industri perikanan untuk pemantuan lingkungan perairan.